Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brenda Habibi, nomor BP 1610530911, yang akan mempresentasikan makalah seminar akuntansi keuangan tentang moral hazard pada asuransi. Itu yang pertama itu daftar isi, yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu landasan teori, dan yang ketiga ada itu penutup. Itu bab satu pertama itu latar belakang. Pada saat sekarang ini perekonomian sedang terjadi moral hazard. Bukan hanya moral hazard, ada juga physical hazard. Ya, ini kondisi fisik yang dapat memungkinkan terjadinya kerugian. Dua jenis hazard ini memberi pengaruh yang sama, yaitu meningkatkan peluang atau kemungkinan berubahnya suatu risiko menjadi kerugian. Ketidakpedulian berlaku merupakan faktor dominan dari moral hazard. Penilaian moral hazard dalam asuransi lebih mengutamakan kepada karakter dan tingkah laku yang juga berpengaruh pada bidang pelayanan kesehatan, yang diduga karena membuat orang berubah perilaku karena telah dijamin oleh asuransi dibandingkan sebelum dijamin asuransi. Oleh karena itu perlu dibahas agar dapat merancang strategi di masa depan yang lebih baik dan mencegah bencana yang lebih lanjut. Moral hazard dalam dunia asuransi sering digunakan tentang kemungkinan pemegang asuransi dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan terhadap sesuatu yang telah diasuransikannya, dengan harapan dapat kembali klaim pengganti dari perusahaan asuransi. Moral hazard dilakukan demi kepentingan pribadi atau kelompok. Tindakan tersebut sering terjadi karena adanya asimetri informasi antara pemilik dana dengan pemegang dana. Biasa terjadi ketika sekelompok orang dengan informasi yang menggiurkan merubah perilaku masyarakat agar memilih cara yang menguntungkannya ketika biaya naik dengan informasi yang kurang lengkap. Selalu terjadi bila pihak asuransi berencana mengurangi pengeluaran biaya berobat. Perilaku individu diefektifkan dengan mengurangi harga perubahan. Demikian juga masyarakat yang memiliki tingkah laku yang sama, ini melakukan pemborosan saat harga sedang murah. Masalah yang diharapkan akan selesai ini dengan seorang masuk asuransi harus mempunyai informasi yang lebih baik agar menghormati menghargai dirinya dan kesehatannya. Oleh karena itu, ketika memutuskan untuk masuk asuransi, dia harus menggunakan dan memanfaatkan keunggulan asuransi dengan lebih baik. Karena ketika orang ketiga membayarkan asuransi cenderung lebih ceroboh secara ekonomi dalam menjaga kesehatannya daripada orang yang membayar asuransi diri sendiri. Dalam masalah-masalahnya itu apa itu moral hazard, bagaimana bentuk moral hazard di asuransi kesehatan, apa itu tingkat moral hazard, dan apa ciri moral hazard, dan bagaimana solusi mengatasi moral hazard. Tujuan penulisannya itu menjelaskan tentang moral hazard, menjelaskan ciri-ciri moral hazard, menjelaskan bagaimana solusi mengatasi moral hazard, menjelaskan bentuk asuransi di kesehatan, dan menjelaskan tingkat moral hazard. Masuk landasan teori. Yang pertama itu definisi moral hazard, yaitu persepsi yang tidak baik terhadap risiko adalah perilaku yang seseorang yang tidak peduli terhadap kerugian. Di samping moral hazard ada pula yang disebut dengan sebagai physical hazard. Physical hazard itu kondisi fisik yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya kerugian, sementara moral hazard adalah ketidakjujuran seseorang yang dapat meningkatkan kemungkinan terjadi kerugian. Kedua itu bentuk moral hazard di asuransi kesehatan. Moral hazard di asuransi pelayanan kesehatan yang dikibarkan dari perbuatan dan tingkah laku peserta asuransi. Yang pertama itu pihak asuransi mungkin saja tidak mendorong sepenuhnya peserta asuransi melakukan pencegahan, sehingga peserta asuransi memiliki sedikit motivasi untuk menjaga dirinya untuk berperilaku hidup sehat. Pada kasus ini telah terjadi moral hazard karena pelayanan kesehatan diberikan pada peserta asuransi yang tidak melakukan tindakan preventif untuk menghindari pengobatan. Pihak asuransi mendorong peserta asuransi untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang tidak diperlukan atau tidak krusial, atau mendesak seperti meminta tambahan hari untuk berobat atau meminta tambahan tindakan yang seharusnya tidak diperlukan. Pada kasus pihak asuransi mendapatkan permasalahan moral hazard karena peserta asuransi menggunakan pelayanan yang berlebihan dari kasus di atas. Pihak asuransi mengalami kerugian karena mereka harus membayar lebih banyak daripada premi yang mereka terima. Ini itu ciri-ciri moral hazard adalah sulit dideteksikan, namun kadang-kadang tercermin dari keadaan-keadaan tertentu seperti tidak rapi, tidak bersih, keadaan di mana peraturan keamanan atau kerja tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, atau tidak disiplin. Ciri lain dari moral hazard itu ialah sulit diperbaiki atau dirubah karena yang mengikut sifat pembawa ataupun karakter manusia. Apabila moral hazard yang buruk menjurus pada bentuk penipuan atau kecurangan, permohonan pertanggungan sebaiknya ditolak. Apabila masih dalam bentuk kecerobohan, dapat diatasi misalnya dengan membatasi luas jaminan, mengenakan ekses atau risiko sendiri, memberlakukan waranti tertentu, dan sebagainya.
Para ekonom menjelaskan moral hazard sebagai kasus khusus dari asimetri informasi, sebuah situasi di mana salah satu pihak dalam suatu transaksi memiliki informasi lebih dari yang lain. Secara khusus, moral hazard dapat terjadi jika pihak yang terisolasi dari risiko informasi lebih tentang tindakan dan niat pihak membayar atas konsekuensi negatif dari risiko secara lebih luas. Moral hazard terjadi ketika niat memiliki cenderungan atau dorongan untuk berlaku tidak tepat dari perspektif karena kurangnya informasi. Dalam teori ilmu ekonomi dasar dikatakan bahwa asuransi kesehatan dapat mengurangi semua penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan penyakit. Namun kenyataannya belum ada penelitian yang mendukung prediksi ini. Bahkan asuransi kesehatan cenderung menimbulkan moral hazard pada penggunanya. Pada asuransi kesehatan umumnya tidak ada yang melakukan usaha preventif kesehatan seperti mengurangi perilaku merokok, minum beralkohol, dan malas berolahraga, namun hanya tindakan kuratif saja. Namun ada juga asuransi yang melakukan usaha menangani penyakit seperti diabetes sekaligus melakukan usaha preventif mengontrol obesitas yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Ini itu solusi mengatasi moral hazard, yaitu mengendalikan moral hazard, membuat sebuah pemodelan, menjelaskan semakin tinggi rintangan atau penghalang untuk melakukan moral hazard, maka semakin rendah frekuensi moral hazard yang akan jelas pada model gambar. Yaitu ada high odds MH atau rewards, MH frekuensi rewards, low preference relax. Odd MH rewards yaitu sama dengan rintangan moral hazard, MH frekuensi rewards yaitu frekuensi moral hazard, privilege yaitu pencurian atau penyerobotan, dan relax yaitu penjarahan atau perampasan. Itu ada beberapa standar dari kontrak asuransi di Amerika Serikat seperti yang berusaha mengurangi moral hazard dan penggunaan asuransi kesehatan yang tidak efisien. Itu utama ada deductible, yaitu pemegang asuransi kesehatan membayar sejumlah uang tertentu setiap tahun untuk pelayanan medis sebelum pihak asuransi membayar apapun. Jumlah ini disebut deductible. Misalnya seorang membayar premi $500, pihak asuransi akan membayar atau biaya pelayanan yang melebihi $500. Itu ada coinsurance, yaitu pihak asuransi melakukan pemegang asuransi membayar sejumlah pasti biaya yang melebihi deductible, yaitu jumlah tambahan ini disebut bayaran coinsurance. Contohnya itu seorang membayar $100 untuk biaya asuransi untuk setahun. Bila baru terpakai 20%, maka sisanya akan dikembalikan ke peserta asuransi tersebut. Selanjutnya itu CEO payment, itu manajemen mengatur pemegang asuransi untuk membuat bayaran dari biaya pelayanan untuk setiap kunjungan kepada pelayanan kesehatan atau provider. Ini itu asuransi kesehatan, itu jenis produk asuransi yang khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Produk asuransi kesehatan disarankan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi umum. Beberapa perusahaan asuransi kerugian dan asuransi juga telah memasarkan pula program-program asuransi kesehatan dengan berbagai macam variannya. Manfaat asuransi kesehatan selain mendekatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan lain, yaitu asuransi merubah peristiwa tidak menjadi pasti dan terencana. Asuransi membantu mengurangi risiko perorangan ke risiko sekelompok dengan cara perangkuman risiko. Dengan begitu terjadi subsidi yang silang. Yaitu ada uncertainty, itu adanya ketidakpastian tentang kebutuhan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan mengenai waktu, tempat, besarnya biaya, organisasi pelayanan, dan sebagainya. Ada pula asymmetric information, itu keadaan tidak seimbang antara pengetahuan memberi pelayanan dengan pengguna jasa pelayanan, karena pasien provider lah yang menentukan jenis dan volume pelayanan yang perlu dikonsumsi oleh pasien. Keadaan ini memicu terjadinya supply induced demand, yaitu pemberian pelayanan melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadi peningkatan biaya kesehatan. Itu externality, itu penggunaan maupun bukan pengguna jasa pemeliharaan dan pelayanan kesehatan langsung yang dapat menetes sinyal. Pelayanan yang sifatnya pencegahan umumnya mempunyai eksternalitas yang besar sehingga digolongkan pada komoditi masyarakat, contohnya imunisasi. Sebenarnya ada padat karya, tenaga memberikan kontribusi dalam pelayanan kesehatan dan bekerja secara tim, contohnya tenaga di rumah sakit. Itu mix outputs, yaitu keluaran yang dihasilkan merupakan suatu paket pelayanan sebagai kerjasama tim, sifatnya bervariasi atau individu dan sangat tergantung pada jenis penyakit. Dan ada restriksi berkompetisi, adanya pembatas praktek berkompetisi sehingga mekanisme pasar tidak sempurna. Misalnya tidak ada pemberian barang atau banting harga dalam pelayanan kesehatan.
Ciri-ciri di atas perlu dipertimbangkan dalam penentuan premi peserta asuransi, pencapaian tarif pelayanan, penentuan aksesibilitas terhadap sarana pelayanan kesehatan maupun penentuan jasa pelayanan bagi dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya itu tingkat moral hazard. Itu frekuensi bisa terjadinya real moral hazard pada saat klaim asuransi adalah sesuatu yang sulit diukur namun dapat diestimasi dengan berbagai pendekatan. Biasanya risiko moral hazard dapat diukur setelah kejadian moral hazard ini, jadi klaim sudah dibayar. Pengukuran sering digunakan adalah dengan membandingkan biaya klaim yang seharusnya pada tingkat kerusakan atau kerugian objek tanggung jawab sebenarnya dibandingkan dengan berapa besarnya biaya klaim yang telah dikeluarkan penyelenggara asuransi untuk biaya klaim tersebut. Selisih biaya yang dikeluarkan dengan biaya yang sebenarnya didedikasikan sebagai pembayaran atas pembuatan moral hazard. Terakhir itu adalah penutup. Dikatakan asuransi kesehatan dapat mengurangi semua penyebab yang dapat menimbulkan penyakit. Namun kenyataannya belum ada penelitian yang mendukung di sini. Bahkan asuransi kesehatan cenderung menimbulkan hazard sebagai penggunanya. Namun ada juga asuransi yang melakukan usaha menangani penyakit seperti diabetes, sekaligus melakukan usaha preventif mengontrol yang berkaitan dengan penyakit tersebut. Solusi mengatasi hazard yang menjelaskan semakin tinggi rintangan terpahala untuk melakukan moral hazard dan melakukan semakin rendah moral hazard. Asuransi kesehatan jenis produk asuransi secara khusus menjamin biaya kesehatan atau perawatan anggota asuransi tersebut jika mereka jatuh sakit atau mengalami kecelakaan. Produk asuransi kesehatan diselenggarakan baik oleh perusahaan asuransi sosial, perusahaan asuransi jiwa maupun perusahaan asuransi umum. Adanya ketidakpastian tentang kebutuhan pemeliharaan dan pelayanan kesehatan mengenai waktu, tempat, besarnya biaya, agensi pelayanan dan sebagainya. Keadaan ini akan maju terjadi supply increase demand, itu pemberian pelayanan melebihi kebutuhan pasien sehingga terjadinya biaya kesehatan. Dan terjadinya mix up keluaran yang dihasilkan merupakan suatu pelayanan yang sama, tim yang sifatnya bervariasi antara individu dan sangat bergantung terhadap jenis penyakitnya yang akan bisa terjadi di masa depan. Yaitu ada daftar pustaka, saya mengambilnya dari http://kemenq.go/site.id. Lalu ada artikel moral hazard, Akademia Edu, dan Sekolah Runan, dan Prince pada Songo. Demikian presentasi dari makalah saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.